Pembahasan kali ini tentang peran database logging dalam sistem booking kursi bioskop agar tidak terjadi konflik saat banyak pengguna memesan kursi yang bersamaan. Pernah nggak sih kalian mengalami momen ketika sudah pilih kursi di aplikasi bioskop, tapi saat dikonfirmasi tiba-tiba muncul notif kursi sudah dipesan? Padahal baru beberapa detik atau 1 menit yang lalu kalian lihat statusnya masih kosong. Nah, ternyata itu bukan sekadar error. Sistem memang sengaja menolak agar tidak terjadi pemesanan ganda. Mekanisme ini disebut logging pada database. Yuk kita bahas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan logging database. Sebelum masuk ke materi, tujuan dari video pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami kenapa sistem booking butuh kontrol akses data. Yang kedua, mengetahui konsep dasar logging dalam database. Yang ketiga, mengenali contoh kasus nyata seperti pemesanan kursi bioskop. Yang keempat, mengetahui bahwa tanpa logging, data bisa bentrok dan tidak akurat. Yang terakhir, mengetahui cara dasar logging bekerja di database seperti MySQL. Lalu, apa yang terjadi jika database tidak menggunakan sistem logging? Bayangkan, ada 2 orang memilih kursi yang sama pada waktu yang bersamaan. Tanpa mekanisme penguncian, database bisa menerima 2 transaksi sekaligus. Hasilnya, kursi bisa terjual 2 kali. Data bentrok, dan sistem dianggap error. Sebenarnya, apa sih itu sistem logging pada database? Logging dalam database merujuk pada praktik mengamankan tabel atau baris tertentu dalam database untuk mencegah gangguan dari transaksi lainnya. Ketika tabel atau baris tertentu dikunci, transaksi lain tidak dapat merujuk atau memperbarui data tersebut. Mekanisme ini penting dalam mengelola transaksi database secara konkuren dan menjaga integritas data, memastikan bahwa data yang sama tidak dimodifikasi oleh beberapa transaksi secara bersamaan. Selanjutnya, masuk ke materi jenis-jenis logging. Yang pertama, shared log atau S-log. Log untuk membaca bersama. Dipakai ketika pengguna hanya ingin melihat data, bukan mengubahnya. Banyak transaksi boleh mengakses data yang sama selama tujuannya hanya membaca atau salvage. Tapi, selama shared log aktif, tidak ada satupun transaksi yang boleh mengedit data itu. Contoh nyata, banyak orang boleh lihat kursi bioskop yang tersedia, tapi belum ada yang boleh klik pesan. Jenis logging yang kedua, exclusive log atau X-log. Kunci eksklusif, transaksi lain harus menunggu akses. Dipakai saat ada operasi insert, update, atau delete. Ketika satu transaksi mengunci data dengan X-log, transaksi lain tidak boleh baca maupun ubah data tersebut. Sistem akan membuat transaksi lain menunggu sampai log dilepas. Contoh nyata, begitu seseorang klik pesan kursi A3, kursi itu langsung dikunci eksklusif. User lain tidak bisa lihat atau ambil kursi itu lagi. Jenis logging yang ketiga, row level log atau mengunci hanya data tertentu. Log ini hanya mengunci satu baris data, bukan seluruh tabel. Lebih efisien dan cepat, karena transaksi lain masih bisa mengakses baris yang sama. Banyak dipakai di sistem e-commerce, flash sale, atau booking kursi bioskop. Contoh nyata, kalau kamu pesan kursi A3, yang dikunci hanya kursi A3, bukan semua kursi dalam bioskop. Selanjutnya, jenis logging yang keempat, table level log. Artinya, satu tabel dikunci secara keseluruhan. Digunakan ketika sistem menjalankan proses besar seperti backup, perbaikan data, atau import massal. Selama pengujian berlangsung, seluruh transaksi lain harus menunggu, baik untuk membaca maupun memperbarui data. Mekanisme ini sangat aman,
namun memiliki kelemahan karena dapat menyebabkan antrian transaksi yang cukup panjang. Contoh nyata, seperti ketika petugas bioskop menutup sementara seluruh layanan pemesanan untuk melakukan pemeliharaan sistem, sehingga tidak ada pengguna yang dapat memilih kursi hingga proses selesai. Loh, kok bisa ya database tiba-tiba nge-lock dan transaksi lain harus nunggu? Sebenarnya alur login itu gimana sih? Nah, kali ini kita masuk ke alur terjadinya logging. Yang pertama, database mengecek status data terlebih dahulu. Sebelum transaksi dijalankan, database mengecek apakah data sedang terkunci atau tidak. Setiap request akan dicek terlebih dahulu di log manager sebelum diizinkan lanjut. Yang kedua, transaksi dimulai. Di sini sebagai user A. Saat user A mengirim perintah seperti update kursi, database otomatis menerapkan log pada data yang diakses. Log diberikan segera saat transaksi mulai membaca atau menulis data. Tahap selanjutnya, data berada dalam kondisi terkunci. Selama transaksi user A belum selesai, data dianggap dalam pengawasan sistem database, sehingga tidak boleh ada transaksi lain yang memodifikasi data yang sama. Sistem menjaga konsistensi dengan membatasi akses paralel pada objek yang sama. Tahap yang keempat, transaksi lain masuk sebagai user B. Jika user B mencoba mengakses data yang sedang dikunci, database tidak langsung memproses, tetapi menempatkan user B dalam status waiting. Transaksi berikutnya akan menunggu hingga log sebelumnya dilepas. Tahap selanjutnya, log dilepas setelah commit. Setelah user A menyelesaikan transaksi dan sistem melakukan commit, barulah log dilepaskan. Medium Indonesian Developer menyebut ini sebagai release state, di mana log dibuka dan transaksi lain boleh dilanjutkan. Sebenarnya server apa sih yang ngatur sistem logging? Nah, di sini masuk ke materi peran DBMS dalam mengatur sistem logging. Mekanisme logging dalam database tidak dijalankan secara manual oleh pengguna, melainkan dikelola otomatis oleh Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS seperti MySQL, SQL Server, dan PostgreSQL. Berdasarkan penjelasan dari SQL SAC dan SQL Academy, DBMS memiliki concurrency control system yang bertugas 1. Mendeteksi akses bersamaan pada data yang sama. 2. Mengaktifkan log ketika terjadi transaksi seperti pembaruan atau pemesanan data. 3. Menahan akses pengguna lain hingga transaksi pertama dinyatakan selesai. Yang keempat, melepas kunci secara otomatis setelah transaksi berhasil atau dibatalkan. Dengan mekanisme ini, integritas dan konsistensi data tetap terjaga meskipun banyak pengguna mengakses sistem di waktu yang sama. Nah, kali ini kita masuk ke contoh implementasinya. Di sini saya memilih table level logging pada database MySQL. Pada gambar tersebut dapat kita lihat tabel kursi pada database bioskop logging yang berisi 3 data kursi, yaitu A1, A2, dan A3 dengan status tersedia. Data ini digunakan sebagai kondisi dasar untuk menguji mekanisme logging pada MySQL. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa seluruh data berada pada kondisi normal sebelum proses pengujian dilakukan. Langkah berikutnya adalah memberikan log pada tabel kursi menggunakan perintah log tables kursi write. Perintah ini berfungsi untuk memberikan write log, yaitu kunci penuh yang hanya memperbolehkan satu sesi aktif melakukan perubahan pada tabel tersebut. Artinya, sesi lain tidak dapat membaca maupun menulis ke tabel hingga log dilepaskan. Proses ini menggambarkan bagaimana sistem menjaga konsistensi data saat terjadi operasi penulisan bersamaan. Setelah log diterapkan, dilakukan perubahan data menggunakan perintah update kursi set status dipesan where nomor kursi A1. Perintah ini mengubah status kursi A1 dari tersedia menjadi dipesan.
Selama log masih aktif, hanya sesi ini yang memiliki hak akses tersebut yang dapat melakukan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa logging efektif dalam mencegah konflik antar transaksi yang berjalan secara bersamaan. Setelah perubahan data selesai dilakukan, perintah unclock tables dijalankan untuk melepaskan kunci dari tabel. Dengan dilepaskannya unlock, tabel kembali dapat diakses oleh sesi lain untuk melakukan pembacaan maupun pembaruan data. Tahap ini menandai bahwa transaksi telah selesai dengan aman dan data sudah dalam kondisi konsisten. Setelah lock dilepaskan, tabel kursi kini menampilkan perubahan data terbaru. Kursi A1 telah berhasil diperbarui menjadi dipesan, sedangkan kursi A2 dan A3 tetap berstatus tersedia. Proses ini menunjukkan bahwa mekanisme table level logging pada MySQL berjalan dengan baik, menjaga integritas data, dan mencegah terjadinya konflik saat transaksi berlangsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Logging database adalah mekanisme penting untuk menjaga agar data tidak rebutan, terutama dalam sistem transaksi seperti pemesanan tiket atau flash sale. Melalui penguncian data, sistem memastikan hanya satu pengguna yang bisa mengubah data tertentu pada satu waktu, sehingga mencegah bentrok dan inkonsistensi. Setiap jenis logging, baik share, eksklusif, row level, maupun table level, memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Teknologi seperti MySQL, SQL Server, dan PostgreSQL sudah memiliki pengaturan otomatis untuk mengelola proses logging ini. Walaupun terlihat sederhana, logging adalah fondasi penting di balik keamanan dan keakuratan transaksi digital yang kita pakai setiap hari. Dengan memahami konsep logging, kita tidak hanya belajar menjaga konsistensi dan kestabilan data dalam setiap transaksi, tapi juga menyadari bahwa di dunia database yang terpenting bukan siapa yang cepat, melainkan siapa yang mampu menjaga datanya tetap aman dari konflik. Berikut ini adalah 5 sumber referensi dari materi sebelumnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.